Dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Apa kabar Anda siang hari ini? Hari Jumat 10 Desember 2021. Jumat, Sabtu, Minggu ya. Sebentar lagi kita akan menikmati weekend di bulan Desember. Persiapan apa sih kira-kira untuk weekend? Sebentar lagi, beberapa jam lagi ya, hari Sabtu dan Minggu. Ya sahabat, apapun aktivitas Anda di siang hari ini, mungkin persiapan makan siang, mungkin juga persiapan mau jalan-jalan ya nanti sore. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Bukan hanya sehat jiwanya, bukan hanya sehat raganya, tapi juga sehat jiwanya. Pas sekali dengan topik talkshow kita. Kita ada di segmentasi Tanya Dok bersama saya Isna Safira, dan tentunya narasumber kita nanti Dr. Farhat Suryaningrat SPKK. Kita akan membahas satu hal terkait dengan penyakit apa ya? Kira-kira itu bukan penyakit seperti satu hal yang sering sekali menjadi keluhan para remaja belia di Indonesia. Mungkin termasuk saya juga ya, meskipun saya bukan remaja lagi, yaitu seputar mitos dan fakta tentang jerawat. Kita sapa dulu sahabat Dr. Farhat Suryaningrat SPKK. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar Dok siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Terdengar ya Mbak? Terdengar ya? Jelas sekali Dok. Ya Dok, kita kan mau membahas tentang seputar mitos dan fakta tentang jerawat. Sebelum ke situ, sebenarnya jerawat itu penyakit atau apa sih Dok? Jadi kalau kita bicara jerawat ini sebenarnya yang sangat dirugikan adalah setelah terjadinya jerawat. Jadi jerawat ini efek setelah jerawat itu biasanya terjadi scar ya, kalau bahasa jaringan parut, bopeng-bopeng. Nah itu yang menimbulkan ketidaknyamanan, dan secara kosmetik adanya jerawat ini juga bisa tampak mengganggu. Jadi ini kalau dikategorikan penyakit, ya ini memang penyakit. Di kulit ini adalah termasuk kategori penyakit, di mana yang terserang adalah kelenjar sebasea, atau kelenjar lemak yang ada di wajah. Tidak hanya di wajah sebenarnya, jerawat itu juga bisa terjadi di badan. Jadi di dada, di punggung itu juga bisa. Jadi kalau dikatakan penyakit, ya penyakit, cuman karena memang orang sudah terlalu umum ya, mungkin dianggapnya bukan penyakit, tapi sebenarnya ini adalah sebuah penyakit gitu. Oke, jadi jerawat adalah salah satu penyakit kulit ya Dok, benar? Ya, betul. Benar. Itu disebabkan oleh apa ya Dok? Jerawat hormon kah, atau kelebihan minyak, atau makanan? Jadi yang menyebabkan jerawat itu ada beberapa faktor. Yang pertama ada tersumbatnya saluran kelenjar sebasea. Sehingga nanti kalau ibarat kita saluran ya Mbak, tersumbat itu kan mampet, akhirnya jadi keras, nah jadilah komedo nanti itu. Kemudian bisa jadi karena adanya infeksi oleh kuman akne, yaitu P. acnes, jadi Propionibacterium acne, jadi ada infeksi, jadi ada kadang sampai nanah, sampai merah, itu karena infeksi juga bisa. Kemudian karena gangguan dari sirkulasi kulit, jadi kalau di kulit itu kan yang kulit lapisan atas itu 28 hari ganti bawahnya lagi. Jadi kan ada usianya kulit itu ya. Nah itu ada gangguan dari sirkulasi itu, atau namanya istilahnya adanya desquamasi pada kulit, itu menyebabkan buntu lagi. Jadi nanti jadi komedo, jadi nodul-nodul, jadi kayak benjol-benjol itu. Jadi itu salah satu faktor lah. Itu kenapa bisa terjadi semua? Benar kata Mbak tadi, banyak faktornya. Salah satu faktor bisa hormonal, itu pada jerawat-jerawat pada usia remaja ya mungkin ya. Itu kalau
Kemudian dari faktor genetiknya juga, memang kulitnya berminyak dan berbakat terjadinya jerawat. Ada faktor dari makanan juga bisa. Makanan-makanan yang mengandung lemaknya cukup banyak, itu pada beberapa orang, tidak mesti ya, karena tergantung karakter, itu juga bisa menjadi jerawat. Kemudian juga sekarang ini yang lagi musim ini jerawat karena masker, Mbak. Masker. Sekarang kita Oke. bermasker ini. Karena bermasker ini kan adanya gesekan pada kulit wajah, namanya itu akne mekanikal namanya. Jadi karena gesekan maka timbullah jerawat. Jadi banyak sekali seperti jerawat ini. Karena obat-obatan juga bisa, salah minum obat. Yang penting di jerawat ini adalah, Mbak, bagaimana jerawat ini tidak sampai menimbulkan skar atau jaringan parut, sehingga tidak tidak menimbulkan efek skar ya, jadi bopeng ya, bahasa awamnya bopeng. Jadi secara kosmetik, jadi keluhan orang jerawat ini sebenarnya paling tinggi itu kalau secara case pada laki-laki, tapi ke laki-laki ini jarang memeriksakan dirinya, lebih sering perempuan. Yang kalau jerawat satu mungkin langsung periksa, kalau laki-laki ini mungkin lebih jarang. Mungkin 1-2 dibiarkan aja. Monggo dilanjut pertanyaannya, Mbak. Oke. Dok, jenis-jenis jerawat itu apa saja? Saya kan pernah tahu ada jerawat batu kalau tidak saya. Terus ada apa lagi, Dok? Jadi saya di sini juga sudah siapkan foto. Ini di YouTube bisa kelihatan ya, Mbak ya? Iya. Bisa ya. Ini saya share satu ya. Coba saya share beberapa foto ini. Nah, ini kelihatan, Mbak? Masih proses ini, Dok. Proses ya. Nah, sudah. Oke, lah ini akne yang kita sebut tadi ini karena komedo. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi dia adanya sumbatan pada keratin sehingga kalau kayak selokan itu buntu terus kotor gitu kan lama-lama jadi mengeras, Mbak. Itulah ini contoh analoginya begitu. Ini kelihatan, Mbak ya ini ya, kayak komedo itu ya. Kayak paku gitu ya. Ya kayak papul-papul kecil kayak kecil-kecil gitu kayak komedo lah. Ini akne yang papulopustul, yang alga yang bernanah, ini agak bernanah. Ya, ini yang karena ada infeksi kuman akne tadi. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Oke. Lah, ini Mbak, yang kadang-kadang ini yang berbekas ini, sampai jerawat seperti ini. Ini bisa berbekas, nanti malah ini jadi skar ya, bopeng ya. Jadi ini yang mengganggu penampilan. Nah, diusahakan kalau berjerawat jangan sampai datang ke dokter sudah seperti ini. Oke. Nah, kalau begini ini yang kita treatmentnya lebih panjang dan harus lebih lama. Tuh. Nah, ini lebih parah lagi konglobata ini. Jadi nodul-nodul tadi berkumpul sampai ke jaringan bawah kulit. Ini Mbak yang parah sekali ini. Jenis-jenis ini dipengaruhi oleh apa ya, Dok? Selain mungkin hormon atau hormonnya sendiri ya. Cara treatmentnya kadang orang-orang itu jerawat satu, terlalu panik, terlalu istilahnya tidak treatment yang tepat, obat-obatannya obat-obatan nebus sendiri mungkin ya, jadi nggak tahu dikasih ini. Kadang bahkan obat-obatan itu mengandung steroid yang sebenarnya tidak boleh dosis berlebihan pada kulit, pada kasus jerawat. Nah ini seringkali menyebabkan padanya seperti ini, salah treatment yang pertama. Yang kedua, memang dia tidak treatment sama sekali. Nah, jadi udah dibiarkan terus lama-lama dia infeksi, lama-lama seperti ini. Nah, ini jerawat yang ada di punggung itu dada ya? ini. Oh, di dada. Dada, punggung ini. Dan ini akne corporis ya, jerawat yang ada di dada atau punggung. Ini biasanya karena obat-obatan. Setelah minum obat. Nah, sekarang sering sekali terjadi teman-teman, ini pengalaman saya ya di pasien itu adalah minum obat bersih darah. Nah, itu kadang-kadang itu isinya adalah steroid. Steroid itu awalnya dia membaik, badan enak, tapi nanti lama-kelamaan akan tergantung dan akan menimbulkan jerawat seperti ini, akne yang ada di badan ini. Itu salah satu contohnya. Iya, jadi memang banyak jenis jerawat, ada beberapa ya, mulai dari yang
yang Ya, tingkat rendah ya, komedo, ya terus jerawat betul. yang satu biji kemudian Satu biji beranak ya. pinak kayak amoeba tadi ya. Oke. Jadi banyak besar. Dan apa bisa disembuhkan total sih dok jerawat itu dok, atau ya musiman gitu? Jadi kadang kan kalau perempuan mau PMS gitu baru Mau muncul, PMS. heeh. Atau memang Ya. jerawat itu penyakit yang pasti semua orang tuh akan kena, atau enggak sih kalau menjaga kebersihan juga bisa kok? Itu kayak gimana dok mitos-mitos yang gitu? Jadi jerawat itu sebenarnya kalau makanya yang ditakutkan di jerawat ini adalah gangguan kosmetiknya, Mbak. Gangguan Hmm. kosmetiknya dan Mm-mm. gangguan sisa bekas jerawatnya. Kalau jerawat cuma satu, menstruasi, Mm-mm. dibiarkan mungkin kalau memang bakatnya tidak jerawat, Mm-mm. kulitnya normal, Mm-mm. tidak berminyak, treatmentnya juga pas, tidak berlebih. Kadang kan kita satu, kita pegang-pegang, Mm. kita istilahnya coba tusuk-tusuk, coba Mm-mm. bagaimana kita manipulasi lah. Lah itu yang akhirnya menjadi infeksi. Oke. Nah, yang ditakutkan adalah sequelnya, gejala Hmm. setelah itunya. Nah, kalau masih awal seperti tadi ya bisa kita terapi, tadi bisa dengan antibiotik, bisa dengan treatment-treatment khusus seperti perawatan di klinik spesialis kulit itu juga bisa. Dan nanti kenapa kita pantau apa bisa hilang nggak dok? Mm-mm. Nah, makanya kalau sudah jadi sekar, jadi jaringan parut yang tadi itu sangat lebih sulit. Mm-mm. Bisa, tapi perlu waktu dan cukup sulit sebenarnya. Jadi Tapi kita mencegah, mm-mm. tapi bisa, tetap bisa dengan perawatan yang kontinu Mm-mm. dan lama itu tetap bisa. Mm-mm. Berarti jenis Ya, kulit sangat berpengaruh pada sangat kesuburan berpengaruh. jerawatnya Ya, ya? ya jenis kulit kebiasaan kayak begadang, Oke. konsumsi kopi itu kan Uh-uh. minyak jadi banyak. Oh Jadi gitu. kalau Uh-uh. begadang, kurang olahraga, makanya advice-nya kalau jerawat karena memang kadang orang lemaknya banyak, keringat kelenjar lemaknya banyak itu asal-asalnya olahraga. Jadi untuk Hmm. mengurangi dan makan-makan berlemak itu juga dikurangi karena itu menimbulkan efek peningkatan produksi kelenjar lemak. Baik dok, ini mitosnya kan jerawat itu identik dengan remaja ya dok, ini mitosnya. Ya, Apakah benar mitos tersebut, atau jangan-jangan bayi pun atau balita bahkan orang tua, maksudnya orang sudah di atas 55 masih bisa muncul jerawat dok? bisa Mbak, bayi ada, bayi itu bisa. Nah, tapi memang kasusnya jarang, akne pada neonatus itu bisa, tapi sebabnya biasanya karena jamur, karena jamur. Kemudian pada remaja, kenapa pada remaja ini menjadi hal yang jadi mitosnya? Pada remaja ini kalau udah akhir balik nih, kalau sudah timbul Nah, jerawat. Karena pada salah satu sebab jerawat adalah faktor dari faktor hormonal. Nah, ada faktor hormonal ini pada remaja memang ada terjadi perubahan. Yang memang belum pernah menstruasi itu ada jadi menstruasi pada wanita, pada laki-laki itu bisa perubahan hormonal itu tanda dengan perubahan suara yang semakin berat. Nah, dan juga peningkatan hormon ini juga menimbulkan jerawat. Jadi bisa mitos. Tapi pada orang tua pun bisa Mbak jerawat ini. Cuma pada kasus-kasus penyakit sistemik atau orang sepuh dengan penyakit kronis kadang minum obat. Minum obat dalam jangka panjang itu efek sampingnya kadang bisa terjadi jerawat gitu Mbak. Dok, apakah saya penasaran aja sih dok, jerawat ini bahaya nggak, dalam artian apakah bisa menyebabkan kematian atau menyerang penyakit apa organ-organ vital gitu dok kalau dibiarkan begitu saja? Oke, jadi jerawat ini berbahaya jika terjadi aja infeksi subkutis seperti yang tadi itu, yang bengkak, selulitis, jadi wajahnya bengkak semua, nah, itu bisa berbahaya. Tapi angka kematiannya saya kira kok tidak ada ya, karena orang jerawat yang bahaya adalah jerawat dengan penyakit penyerta. Jadi misalnya tadi orang jerawat tapi dia ada penyakit penyerta DM, minum obat lama, itu jadi berbahaya dia penyakit penyertanya. Tapi kalau jerawatnya sendiri tidak. Yang ditakutkan di jerawat ini Mbak, saya tekankan berkali lagi, ada bekasnya. Bekasnya. Jadi lebih ke arah faktor kosmetik, faktor penampilan kosmetik yang memang harus diwaspadai. Kalau untuk menyebabkan terjadinya penyakit kematian, saya kira kok tidak ada ya, kecuali dengan penyakit penyerta ya. Baik dok, jadi faktanya sahabat ya, jerawat itu bisa disembuhkan, bisa bersih ya dok? Bisa. Asalkan apa dok? Asalkan memang di rutin Mbak. Jadi memang pertama kita harus tahu nih, sabun yang cocok
kulit kita harus tahu dulu kita itu bagaimana kulit kita, itu yang harus tahu. Ini memang yang teman-teman kadang-kadang nggak care ya. Beli sabun besok merek A, besok merek B, besok pokoknya. Kalau kita sudah melihat, cek dulu kulit kita ini kering, berminyak atau normal. Nah, kita cek daerah T kita ini daerah dari alis ini sama hidung ini. Caranya gimana dok? Cara ngeceknya dok? Iya diraba. Kita bisa pakai tangan gini diraba. Ini ada. Oh ini kan berminyak nih. Daerah T. Kecenderungan kulit kita memang berminyak. Oke. Gitu. Di situ berarti untuk penggunaan sabun itu untuk kulit yang berminyak gitu. Tapi kalau di pipi sini kita cek ini kok kering ya, gatel, gampang iritasi ya, berarti kulit kita memang kering. Nah, jadi minta sabunnya nanti yang memang untuk kulit kering, begitu. Jadi kita evaluasi dulu. Terus setelah memakai produk-produk kosmetik, itu kita cek dulu 1-2 hari enak nggak? Itu harus jelas dulu Mbak. Jangan sampai kita membeli produk-produk yang tidak sesuai dengan indikasi. Harusnya dia diresepkan, kita beli bebas. Gitu. Harusnya ada etikalnya. Nah, kita beli bebas. Nah, itu kan kadang-kadang itu yang paling sering adalah salah treatment, Mbak. Treatment. Ya, jadi pembelian krim-krim itu yang tidak sesuai indikasi. Kadang-kadang kan yang paling bahaya ini yang sering ditemui adalah steroid. Nah, obat-obatan steroid ini kadang-kadang teman-teman itu rekan-rekan itu menggunakannya kan karena nggak tahu indikasinya. Kalau misalnya lagi merah gitu dioles, kok enak ini. Tapi itu kalau dalam jangka panjang itu akan berbahaya. Berbahaya untuk kemunculan jerawat lagi? Jerawat lagi yang lainnya. Jadi steroid itu yang sering saya temui. Penggunaan steroid yang berlebihan. Banyak sekali. Iya, kan? Akhirnya menimbulkan jerawat yang berlebihan. Memang pada saat dioles pertama, wah langsung sembuh. Nyaman, Setelah 2-3 hari, 1 minggu, ketembak ke sampingnya. Tambah lagi kita, oles lagi, tambah lagi ke sampingnya. Itu bisa jadi jerawat lagi atau jadi infeksi jamur nanti. Itu banyak sekarang terjadi di praktek saya juga banyak. Hal-hal seperti itu salah treatment, terlalu berlebihan dalam mentreatment wajahnya. Kan sekarang gini dok, banyak sekali muncul produk-produk kesehatan ya, produk-produk kecantikan yang menjanjikan muka glowing, bersih, anti jerawat dan lain sebagainya. Itu sebelum kita pakai sebaiknya mengenali dulu kulit dan kandungan dalam produknya berarti ya dok ya? Betul. Dan begini, jadi kalau kita memang mau pakai produk yang OTC, yang dijual bebas, itu kita harus pastikan dia ada BPOM-nya. Jadi karena itu sudah ada BPOM-nya. Tetapi kalau tidak ada BPOM-nya, kita harus berkonsultasi kepada dokter Mbak, terus spesialis kulit. Nah, jadi memang kalau memang kita pakai produk ya, kalau tidak ada OTC-nya, karena kan obat itu berarti. Obat berarti kan memang kompetensinya dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi itu yang istilahnya harus dilakukan oleh teman masyarakat. Kalau ada BPOM-nya silakan. Kita kan tinggal mengatur aja mana yang nyaman buat kita gitu. Begitu. Tapi kalau sudah obat, kita harus berkonsultasi. Nah ini dok, terkait sama obat P3K-nya, pertolongan pertama ketika muncul jerawat itu apa yang harus dilakukan? Langsung dipencet kah atau diapain dok? Kalau pertolongan pertama Mbak, jadi kita kalau jerawat cuma 1-2 gitu sudah biarin aja, kita hanya pakai pembersih, pakai produk-produk yang sudah ada POM-nya ya, sabun, pembersih cuci muka, itu aja dulu. Kita lihat, kalau dalam 2 minggu dia mengecil, sudah biarkan aja. Nggak usah diutek-utek, diulik-ulik, karena itu ada sirkulasi kulit. Nanti pada 2 minggu sampai 1 bulan dia akan timbul kulit baru. Kan sering ya dok ya, saya sering sekali menemui remaja-remaja terutama perempuan, ada jerawat di dahi 1 gitu, dipencet, dikeluarkan, kempes memang dok, tapi besoknya jadi merantak ya bahasanya. Meradang, betul. Jadi meradang begitu. Itu bisa menurut maksud saya gini, misalnya tangan kita ya dok ya habis mencet di dahi, terus megang pipi, apakah bisa muncul jerawat di pipi dok? Enggak. Tidak ada. Itu namanya kalau di penyakit kulit adalah fenomena Koppner. Pada jerawat ini tidak ada fenomena Koppner. Jadi tidak ada. Kalau yang tema yang sebelumnya itu bulan lalu psoriasis, itu bisa itu. Oh iya. Sama mbaknya juga enggak? Iya, yang kayak biduran tuh ya dok ya. Iya, yang psoriasis yang itu ada. Kalau jerawat tidak. Kalau jerawat seperti itu. Jadi treatment. Cuman memang karena kita harus pada jerawat ini kalau cuma 1-2 ya tadi itu
Cuman karena memang biasanya kulit berminyak ini kan lebih sering ya Mm-mm. terjadi jerawat. Lah ini yang memang kontrol minyaknya harus kita gunakan. Jadi dengan sabun-sabun yang memang bisa mengontrol minyak gitu. Dok, saya pernah baca di Instagram ini dok, viral sekali mengobati jerawat dengan bawang putih itu dok. Katanya nanti ditempel aja bawang putih, tunggu sambil tiduran, besok kempes. Itu mitos atau fakta dok? Kalau saya pribadi saya tidak pernah punya pengalaman itu, Mbak. Nah, cuman begini, pada prinsipnya adalah kalau adanya jerawat atau adanya iritasi pada kulit lah. Jadi kalau ada jerawat penyakit ini kan ada kemerahan, ada itu ada menunjukkan ada reaksi inflamasi pada kulit. Nah, jadi kita pemberian setiap bahan itu harus hati-hati. Gitu. Mungkin ada beberapa gambaran yang menyatakan bahwa bawang ini bersifat antioksidan, bersifat ini. Nah, mungkin itu dasarnya yang menjadi. Tetapi pengalaman pribadi saya, Mbak, saya tidak pernah menemukan literatur yang menyatakan itu, gitu loh. Jadi tidak ada evidence base-nya yang menyatakan bahwa bawang putih ditempel akan menghilangi jerawat. Itu tidak pernah saya baca. Jadi itu mungkin lebih ke arah mitos mungkin ya. Kalau memang, tetapi itu tidak menutup kemungkinan kalau nanti ada ekstrak bawang putih di uji klinis mungkin secara kontinu kan kalau kita menimbulkan menyatakan ini suatu fakta yang punya evidence base kan harus diuji dulu, Mbak. Betul, iya. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti itu akan terbukti secara uji klinis. Tapi sampai saat ini tidak ada uji klinisnya. Iya betul. Untuk saat ini yang punya jerawat harus sabar mungkin kuncinya ya dok, obatnya. Sabar. Betul. Jangan diute-ute aja, sudah normal aja. Kalau 2 minggu clear ya sudah itu akan hilang sendiri. Jadi sabar dulu yang punya jerawat, jangan dipegang, dilihat aja nanti lama-lama juga kempes ya dok. Pasti kempes kan dok ya? Ya, asalkan tidak ada infeksi ya. Asal kontrol minyaknya bagus. Jadi jerawat satu tapi dia minyaknya banyak, terus ada infeksi sekunder lah itu yang bisa berjalan. Dok, kalau misalnya saya nih sedang berjerawat gitu, apakah saya harus menghindari makanan-makanan tertentu supaya jerawat saya cepat sembuh lah atau tidak tambah parah gitu? Jadi memang jerawat ini kan karena basicnya ada kelenjar minyak. Jadi memang edukasinya memang avoidnya, jadi harus menghindari makan-makan yang mengandung kelenjar minyak yang cukup banyak. Mungkin gorengan, itu istilahnya hal-hal yang digoreng, itu dikurangi. Makanan-makanan yang memang menimbulkan kelenjar keringat pedas lah nih, itu kan eksesif ya, kalau minyaknya sedikit kelenjar keringat keluar, kelenjar minyak keluar mungkin dikurangi. Bukan tidak boleh sama sekali loh ya, Pak. Mungkin dikurangi karena memang faktor itu intinya mengurangi produksi minyak. Ya, itu mungkin mengurangi hal-hal yang kadar asam lemaknya tinggi dan cara masaknya juga menimbulkan peningkatan produksi lemak dengan digoreng. Makanya edukasinya kan makan direbus begitu kan. Iya. Jadi kalau berdasarkan tadi ya sahabat yang sudah disampaikan, kuncinya memang sabar, kemudian menghindari makanan-makanan yang menimbulkan minyak dan jangan dipegang-pegang. Itu kalau nggak mau treatment ya, Mbak. Tapi kalau mau segera treatment ya treatment aja, periksa aja. Sekarang kan ada aplikasi banyak itu, Mbak, online. Bisa ya dok ya, jerawat itu di konseling kan bisa ya dok? Saya rasa kok teman-teman ada ya, spesialis kulit sudah banyak itu. Di aplikasi online apa itu? Ya saya nggak bisa sebut merek lah. Saya yakin teman-teman tahu. Banyak teman-teman kami. Tapi ini ya dok, kalau jerawat itu tidak di cover BPJS ya dok ya? Tidak lah, ini juga yang menjadi hal yang perlu diketahui teman-teman itu. Jerawat ini kan termasuk kosmetik, jadi tidak di cover BPJS. Termasuk kecantikan ya, padahal sama-sama penyakit ya dok hitungannya dok. Ya betul. Tapi tidak di cover. Penyakit. Tidak di cover BPJS ini. Iya dok, baik, menarik sekali ya perbincangan kita soal jerawat ini, hit sekali ya, kekinian sekali, maksudnya sangat relate dengan hari Jumat, persiapan kadang apel ya hari Sabtu sama Minggu. Coba dicek dulu jerawat-jerawatnya, siapa tahu ada yang mau ditanyakan mumpung kita. Tapi kan ini kan sekarang pakai masker Mbak, jadi mungkin gak kelihatan ya dok ya. Gak kelihatan, tapi di jidat kalau rame jadi kelihatan banyak dok itu jerawat. Betul.
Nah, Dok, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita soal mitos dan fakta jerawat, kita akan dengarkan dulu beberapa spot. Masih bersama kami ya, Dok. Setelah spot kita akan kembali Silakan, monggo. mengulas soal mitos dan fakta jerawat. Sahabat, Anda bisa ikut interaktif kita di WhatsApp 0811 309 1009 0811 309 1009 atau di Twitter @suarasidoarjo_fm, di Instagram kita @suarasidoarjo_fm. Kami segera kembali di Tanya Dok. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Ya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, dan mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma Cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma Cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ya ampun, anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yo. Tak PM mari. Kok lah duwe anak sih? Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean iki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora nang market-market ngono kuwi to ning. Yo wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone guru-guru. Ya bayar yu Mas, yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Wah, apa ini ya? Aku kabulkan satu permintaanmu. Kok satu, Jin? Malah nawar lagi. Ya udahlah, aku mau punya pabrik rokok biar bisa kaya. Pabrik rokok? Udah punya izin belum? Alah, nggak usah pakai izin lah. Oke, saya kabulkan. Loh, kok di penjara, Jin? Rokok ilegal.
Ya penjara. Hati-hati dengan rokok ilegal, kenali dan pahami ciri-cirinya. Tidak ada pita cukainya atau ada pita cukai tapi palsu, atau pita cukainya bekas. Bisa juga pita cukainya beda dengan jenis rokoknya. Karena nggak ada pita cukai, nggak ada jaminan aman. Kan nggak ada ukuran kandungan nikotin dan zat lainnya, dan yang pasti merugikan negara. Jadi ingat, jangan beli rokok ilegal atau polosan. Bahaya buat diri sendiri dan bikin negara rugi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo dan Dinas Kominfo Sidoarjo. Ada tamu Pak, katanya dari KPK. Sudah cek identitasnya. Keperluannya apa ya? Katanya dari KPK Regional 1. Dia menawarkan Bapak jalan keluar untuk kasus tambang tempo hari itu Pak. Loh, kita sudah clearkan semua urusan itu dengan benar. Kamu yakin orang itu dari KPK? Saya nggak tahu Pak, ngakunya sih begitu. Untuk menghindari penyalahgunaan nama KPK oleh pihak lain, Anda perlu tahu bahwa setiap bertugas, pegawai KPK dilengkapi dengan surat tugas dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan KPK. Pegawai KPK juga dilarang menjanjikan atau menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun. KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus KPK di daerah-daerah, serta tidak pernah menunjuk organisasi, lembaga, atau media manapun sebagai perpanjangan tangan, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK. Pelayanan yang dilakukan oleh KPK bersifat gratis, serta merchandise KPK tidak diperjualbelikan. Informasi lebih lanjut mengenai KPK dapat dilihat di www.kpk.go.id serta melalui Twitter di @kpk_RI. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys, dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu di observasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya sahabat, kita kembali di Tanya Dok, masih bersama Dr. Farhad Suryaningrat SPKK, Kabid Pengabdian Masyarakat ID Jawa Timur. Dokter masih bersama kami? Halo Dokter Farhad masih? Halo ya Mbak, gimana? Iya, oke Dok, kita kembali di segmen kedua. Sebelum nanti dokter pasti kasih tips ya bagaimana caranya untuk agar tidak jerawatan, atau bagaimana tips agar bisa jerawat itu minimal tipis-tipis lah, nggak tebel-tebel. Kita ke pertanyaan dulu ya Dok. Saya akan pilih pertanyaan-pertanyaannya ini dari Twitter, Instagram, WhatsApp. Saya ke WhatsApp dulu, ke voice note dulu. Ini ada voice note dari WhatsApp. Silahkan. Halo Dok, saya Fatima dari Sidokumpul.
Jadi saya mau tanya, saya kan dulu sempat berjerawat batu lama sekali. Lalu saya facial rutin sebulan 4 kali. Nah, ini apakah nanti akan muncul lagi jerawatnya? Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih ya Mbak. Bagaimana itu Dok? Bisa kan muncul lagi? Jadi gini, kalau dari sekilas dari Mbak, siapa tadi namanya Mbak? Faisa. Mbak Faisa ya. Ya. Jadi memang untuk timbulnya jerawat memang sangat dipengaruhi oleh faktor dari jenis kulitnya. Kalau dari pernyataan Mbak Faisa tadi sederhananya kemungkinan yang derita Mbak Faisa ini adalah jerawat karena komedo. Jadi jerawat komedonal. Jadi memang dengan prosedur facial secara rutin itu bisa mengurangi tumpukan komedo terhadap Mbak Faiza. Nah, juga perlu diperhatikan juga kalau timbulnya jerawat ini juga karena faktor hormonal. Jadi karena adanya faktor hormonal ini dengan adanya usia semakin bertambah, biasanya produksi kelenjar minyak itu semakin berkurang. Hormonal juga semakin berkurang. Jadi kemungkinan untuk muncul lagi ya tetap ada, cuman biasanya bertambahnya usia. Kalau karena memang jerawat komedonal ya, itu biasanya juga akan berkurang dengan pengurangan dari produksi kelenjar lemak karena bertambahnya usia. Ya. Oh, jadi begitu ya Mbak. Gitu ya. Saran dari dokter tolong dicoba dulu. Nanti kalau tidak ada perkembangan, coba konsultasi langsung dengan dokter Farhat di prakteknya. Maksudnya nggak ada gitu Mbak. Jadi maksudnya itu ya bisa aja itu tidak muncul lagi, nggak ada masalah. Jadi intinya adalah treatment yang dilakukan oleh Mbak Faiza ini mengurangi kemungkinan terjadinya inflamasi dan skar. Jadi kalau dirawat terus, sumbatannya itu dibuang terus, itu pada akhirnya juga akan tidak menimbulkan gejala relapse gitu. Baik, terima kasih Dok. Kita ke voice note selanjutnya ya, Dok. Masih via WhatsApp? Iya, silakan. Selamat siang Dok. Saya Rina dari Lemah Putra. Begini, saya mau tanya, tipe kulit saya ini kan berminyak dan rawan jerawatan. Saya dapat saran dari teman saya, suruh maskeran madu dan mentimun. Apakah sudah benar ya Dok? Terima kasih. Iya, terima kasih. Bagaimana itu Dok mitosnya? Sebenarnya prinsipnya adalah untuk mengurangi jerawat pada orang-orang berminyak adalah pertama rutin cuci muka. Jadi karena lemaknya banyak, otomatis kita harus rutin cuci muka aja dengan bahan-bahan sabun yang memang khusus untuk kulit wajah. Ya. Yang kedua, olahraga secara teratur. Jadi kita dengan adanya kulit berminyak ini, dengan olahraga itu yang kelenjar keringat akan lebih aktif daripada kelenjar lemak. Jadi, kemudian salah satu penyebab dari jerawat ini stres, Mbak. Karena jerawat satu menimbulkan stres. Stres ini juga akan mengganggu kualitas tidur yang pada akhirnya produksi kelenjar minyaknya nggak terkontrol begitu. Nah, jadi stres karena ada satu, aduh ini bahaya nih, nanti bisa tambah banyak nih. Nah, itu juga akan meninggalkan lagi jerawatnya. Kemudian banyak makan makanan yang banyak minum air putih, itu juga bisa mengurangi kadar lemak. Kemudian makan yang memang mengandung banyak kalau penelitian ya itu salah satunya banyak mengandung zinc, kayak sayur-sayuran, buah itu juga bisa. Kemudian memang rendah kalori, yang indeks glikeminya itu rendah. Kalau terbaru ya, menjerawat itu memang jerawat itu ada yang mengaitkan dengan kondisi gula darah yang makanan-makanan yang sekarang ini kan kita lagi dilanda hujan karbo, Mbak. Semua orang itu juaran karbo di mana-mana. Nah, itu dikurangi karena karbo itu indeks glikemiknya tinggi, itu menyebabkan jerawat. Itu Mbak, kalau masalah masker madu ini itu intinya adalah pengembangan dari cuci muka yang rutin, gitu loh. Jadi masker itu kan membuang kotoran, tidak ada masalah. Kalau memang tidak ada alergi, tidak ada, kadang-kadang bahan yang untuk masker itu kadang-kadang sensitif gitu Mbak. Jadi hati-hati aja. Pada prinsipnya kalau itu hanya untuk sifatnya pembersihan jaringan sel kulit mati lah istilahnya masker itu, tidak ada masalah. Dicoba aja. Baik, itu ya Mbak Rina. Kalau sarannya sih rutin cuci muka dulu, minum air putih. Nah, kalau sudah dilakukan itu bolehlah treatment tadi, madu sama
apa tadi ketimun ya, madu sama ketimun itu lebih enak dimakan Ya. sih ya dok daripada dibuat di muka. Nah itu kalau saya itu kan gini Mbak, repotnya kalau diskusi ini kan kadang-kadang Pak nanti bergeser dengan mitos-mitos yang memang sebenarnya tidak perlu lah. Intinya cuman tadi aja, kalau cuman 1-2 ya kita kontrol lemaknya aja gitu. Jangan stres, minum air putih yang banyak, sayur, buah yang banyak, kurangi makan makanan karbo yang sekarang ini semua sepertinya kan gula itu luar biasa. Minum ini ada gulanya, betul. gorengan pakai karbo, ini pakai karbo lah, itu dikurangi. Ya, jajan-jajan yang dikurangi, makan sehat, Ya. sayur, air putih yang banyak, murah, Ya, meriah dan sehat ya betul. dok ya. Ya. Baik dok, kita ke pertanyaan selanjutnya masih via WhatsApp ini dari Gandhi di Trosobo. Dok, sekitar hidung saya di lipatan itu muncul komedo. Nah, nantinya apakah bisa menjadi jerawat? Ini bagus sekali pertanyaan. Jadi memang kelenjar di daerah T itu kelenjar lemak memang overproduksi di situ. Jadi memang lebih banyak di situ daerah hidung. Itu kan, nah, cuman harus dibedakan. Ada lagi yang namanya rosacea. Ini beda dengan jerawat. Nah, jadi saya harus pastikan dulu itu rosacea atau jerawat. Kita harus pastikan dulu. Nah, kalau rosacea ini Mbak, dia itu memang di daerah wajah sekitar hidung, pipi itu merah terus, kambuh terus merah terus. Itu karena memang dia inflamasi di situ. Jadi memang peradangannya gampang di situ. Tapi dia tidak ada kaitannya dengan kelenjar lemak yang bisa terjadi pada jerawat. Nah, itu memang harus dipastikan dulu, harus dilihat. Biasanya tanpa komedo kalau ini. Nah, kalau dengan adanya komedo biasanya memang jerawat. Ya tetap sama. Terapinya adalah kontrol lemak di daerah situ, ya cuci muka, minum air putih, kemudian rajin cuci muka, air putih, tidak boleh stres. Jadi menghadapi jerawat itu tidak usah terlalu panik ya dok. Panik, kita seperti menghadapi COVID lah. Kita capek sama COVID. Jadi tenang aja, itu sebenarnya hilang sendiri kok. Asalkan diterapkan dengan baik dan kita tidak panik. Kemudian karena sinar matahari terlalu banyak itu juga bisa menyebabkan produksi kelenjar lemaknya juga naik. Kemudian jadi istilahnya hidup sehat lah untuk wajah. Jadi olahraga, nggak boleh stres, kurangi minuman beralkohol, kafein itu nggak boleh. Kalau bisa jangan, tapi kalau memang tergantung ya dikurangi. Iya betul. Gampang ya dok ya, sebenarnya tipsnya gampang, cuci muka, olahraga, makan sehat. Tapi Ya. prakteknya itu susah dok. Itu aja. Lah ya, tapi prakteknya susah. makanya Apalagi sekarang ini eranya kan era itu Mbak, era karbo ya. Kita kan Jadi hawanya lagi mendung, hujan ya dok. Untuk olahraga tuh kayaknya Ya. perlu motivasi lebih dari sebuah penyembuhan jerawat. kalau ada gorengan di sebelahnya udah nggak bisa kita hindari. Iya, Pak, apalagi musim ditambah hujan es seperti ini. teh gitu kan dok, Tambah es es teh, caw ya. gitu ya. Lengkap sudah Jadi itu. peneman musim hujan. Baik dok, Jadi terima itu. kasih. Ya, Ke pertanyaan monggo. selanjutnya, Ayu Fadil di Semambung. Dok, apakah benar tidur dengan kondisi kamar tanpa cahaya matahari bisa mengakibatkan jerawatan? Ini. Jadi kalau intinya kan begini ya, sinar matahari itu baik untuk mengatur sirkulasi udara. Jadi biar kita kalau ada sinar matahari, apalagi dengan ada tumbuhan di sekitarnya itu kan ventilasi itu kan baik. Jadi, nah kalau kamar itu tertutup terus gitu kan otomatis udaranya nggak baik. Itu otomatis pengeluaran kelenjar keringat, kelenjar lemak itu juga tidak normal di situ. Nah, jadi itu juga akan mengurangi kondisi normal untuk kulit untuk melakukan desquamasi. Jadi kulit itu kan Mbak, sirkulasi dia. Kulit itu kan berapa lapis? Ada 5 lapis. Dari paling bawah itu dia ke atas, terus sampai jadi kulit mati dia. Nah, di antara kulit mati itu ada kelenjar keringat, kelenjar lemak. Nah, di situ kita bagaimana siklus ini normal, perputaran ini normal. Kalau ada yang terhambat salah satunya, bisa menyebabkan salah satunya bisa jadi jerawat. Nah, kondisi yang tidak ideal, kamarnya petang-petangan, terus itu otomatis kan juga nggak normal itu Mbak. Secara walaupun efek secara langsungnya itu tidak ada berkaitan, cuman karena kondisi untuk regenerasi kulitnya yang tidak normal, otomatis
kans untuk timbulnya jerawat juga lebih besar gitu. Saya penasaran nih dok, bagaimana dengan orang-orang yang di kantor yang memang jarang ada sinar matahari masuk ya dok? Rata-rata kan kantor, apalagi apartemen begitu, jarang sinar matahari masuk dan terpapar AC hampir 24 jam. Apakah itu bisa jadi salah satu pemicu dari jerawat? Jadi memang jerawat itu tidak berkaitan langsung dengan terjadinya sirkulasi ini beda ya. Kalau kita bicara COVID, kalau di COVID itu kan ada istilahnya sistem ventilasi, sirkulasi. Jadi kalau kayak gedung-gedung itu sekarang itu harusnya sudah menganut sistem itu untuk menghindari COVID. Jadi ada exhaust lah. Jadi ada exhaust, ada perputaran udara karena itu mengurangi droplet infection pada penularan COVID ya. Itu jelas. Pada COVID ini jelas hubungannya langsung antara ventilasi yang buruk dengan mudahnya tertular COVID, itu jelas. Tetapi pada jerawat itu tidak begitu, Mbak. Tidak ada kaitan langsung antara sistem ventilasi udara yang buruk dengan terjadinya jerawat, tidak. Cuman dengan sistem ventilasi yang buruk itu otomatis akan mengganggu sirkulasi atau perputaran dari deskomasi kulit, jadi gampang keringet. Kalau di AC terus itu kan otomatis kan nggak keringetan dok? Ya, jadi kan mengurangi, otomatis kulitnya akan lebih gampang terpapar. Tapi tidak secara langsung ya Mbak ya. Jadi tidak mesti kalau di apartemen ber-AC langsung gampang jerawatan, tidak begitu. Karena itu tidak secara langsung. Ya begitu. Baik dok, kita beralih ke Instagram ya. Yang dari WhatsApp saya pilih 2 saja, mohon maaf teman-teman karena waktunya nggak nutut. Kalau jerawat ini banyak dok yang respon. Banyak, saya yakin banyak ini. Banyak yang penasaran gimana cara sembuhnya. Kita ke Instagram @lalamanda. Seminggu lalu teman saya peeling di salon kecantikan. Nah setelah itu muncul beruntusan. Itu efek obat peeling atau memang alergi? Nah ini saya yang repot kalau menjelaskan seperti ini. Jadi begini, untuk terjadi jerawat ya itu karena kosmetik itu juga bisa. Ya, jadi itu mekanismenya bagaimana jerawat ini karena prosedur kosmetik. Pertama, alergi terhadap salah satu bahan dari penyebab jerawatnya, penyebab isi dari salah satu bahan isi kosmetiknya. Itu bisa jadi jerawat. Satu ya Mbak ya, alergi bahan salah satu. Yang kedua adalah bahan-bahan tersebut pembawanya menutup saluran kelenjar lemak atau keringat. Jadi menimbulkan komedo jerawatnya. Iya. Jadi alergi, satunya menyumbat. Nah, yang ketiga adalah jerawat ini karena adanya proses desquamasi yang berlebihan. Jadi kulit itu kalau dipiling berlebihan kan dia melupasnya berlebihan. Nah, reaksinya adalah menimbulkan reaksi inflamasi. Nah, itu juga bisa jadi jerawat. Nah, itu mana yang menyebabkan, saya juga harus tahu peelingnya pakai cairan apa, teknik yang bagaimana, kemudian isi cairan peelingnya apa. Jadi harus tahu dulu, tapi bisa karena proses desquamasi itu bisa. Bisa karena alerginya terhadap cairan peelingnya bisa. Jadi sebabnya banyak, Mbak. Bisa karena itu. Jadi banyak, untuk tahunya ya kita harus tes, Mbak. Ke dokter setelah dia ya? ini peeling keberapa, terus cairannya sesuai indikasinya enggak, betul. Kembalikan lagi Mbak, perawatan jerawat yang sederhana aja. Sebenarnya nggak usah, bukan saya nggak boleh ke klinik kecantikan, bukan loh ya. Kalau sudah istilahnya kita treatment awalnya adalah yang seperti tadi, cuci muka, makan sayur, air putih yang banyak, kurangi alkohol, kopi, olahraga, gitu. Nah, kalau sudah terjadi itu boleh kita ke klinik spesialis kulit, di mana nanti kita bisa konsultasi. Oh perlu obat nggak kak ini? Kadang-kadang begini Mbak, treatment berlebihan itu akan menimbulkan reaksi yang berlebihan juga, gitu. Kadang kan harus ada takarannya. Kadang pikirannya begini dok, oh saya kalau treatment tambah glowing, nanti jerawatnya hilang, tambah glowing. Tapi yang didapat sebaliknya ya dok. Ya karena memang treatmentnya berlebihan. Tidak semua, saya kan jadi nggak enak gini kan, tidak semua itu mengerti. Oh ini kulit harus begini nih. Pokoknya sikat aja, kan ada yang berubah gitu. Pokoknya datang pasien begini aja. Ya kita kan harus jalan tahu. Oh ini harus begini. Ini harus begini, itu Mbak.
Baik, terima kasih dok. Terima kasih ya Ed Lala Manda, tolong disampaikan ke temannya. Dokter dilihat dulu atau mungkin enaknya langsung ke dokter ya, tanya supaya tidak lebih jauh, lebih parah ya dok ya. Betul. Jadi kalau gitu ya ke dokter klinik spesialis kulit ya, yang memang beliau sudah mengetahui. Ke spesialis kulit ya, jangan ke klinik kecantikan lagi, di treatment lagi nanti kalau ke klinik kecantikan biasanya. Kita ke Twitter ya dok ya. Monggo silakan. Dok, maskeran pakai air tajin masihkah ampuh untuk pembersih muka, dari @Indun Fitri. Pakai air tajin dok maskerannya dok. Ini saya juga bingung ini jawabnya. Jadi yang pertama prinsipnya dikembalikan Mbak. Prinsip pemakai masker adalah mengangkat sel kulit mati. Itu prinsip pemakaian masker ya. Mengangkat jaringan kulit mati itu bagaimana teknisnya adalah, jadi kotoran-kotoran itu ada masker peel off. Jadi masker peel off itu ya masker ya, dipakai gitu terus keangkat kulitnya, dia lepas. Ada masker yang memang nempel terus jadi hancur begitu, ada bisa. Nah itu. Nah untuk masker dengan air tajin, masker dengan ketimun, dengan madu itu saya kira prinsipnya hampir sama cara kerjanya. Yang paling dikhawatirkan kalau untuk jerawat yang meradang atau kondisi kulit yang meradang, bahan-bahan masker ini menyebabkan iritasi dan alergi terhadap kulit wajahnya. Itu yang paling dikhawatirkan. Gitu. Iya. Masalah efektif atau tidaknya adalah tergantung dari bagaimana berat ringannya proses desquamasi yang akan kita lakukan, begitu Pak. Jadi prinsipnya itu. Prinsipnya seperti itu. Yang penting tidak iritasi ya monggo, gitu aja. Nah itu kata terus. Yang penting tidak iritasi monggo. Kalau iritasi dipikir-pikir dulu, dicek. Terakhir ya dok. Terakhir silakan. Sebelum waktu kita habis, dok, adakah faktor turunan jerawatan? Karena papa saya jerawatan dok. Apakah saya akan jerawatan juga? Dari Caca Rania via Twitter ini dok. Apa ada faktor turunan? Jadi memang kalau istilahnya sekarang gini, kulit berminyak itu memang kadang punya kerentanan juga diturunkan ke secara genetik. Gitu. Jadi kemungkinan untuk terjadinya gampang jerawat itu juga lebih besar daripada yang. Tapi tidak usah terlalu khawatir. Kelebihan orang dengan kulit berminyak itu lebih awet muda. Waduh. Nah, jadi untuk Mbak Caca tadi tidak usah terlalu dipikir menyalahkan orang tua atau takdir. Tetap kemungkinan ada, tapi tidak usah terlalu dikhawatirkan. Kita hanya perlu melakukan perawatan kulit yang sesuai dengan wajah kita. Selalu tadi tipsnya yang tadi aja Pak. Sering cuci muka, ya minum air putih, istirahat cukup, tidak usah stres, jalani hidup secara positif. Saya kira itu. Oke, baik dong. Terima kasih pertanyaannya sudah, ya tidak semua sini harus saya pilih-pilih, beberapa saja yang saya pilih karena waktunya nggak nutut. Pasti rame soal jerawat ya. Siapa sih dok yang nggak punya jerawat ya? Hampir semua remaja bahkan yang dewasa atau sudah berusia gitu pasti punya jerawat. Ya, betul. Ini tema yang luar biasa, tidak cukup rasanya 1 jam untuk membahas jerawat ya dok. Terakhir dok, apa kesimpulan yang bisa kita tarik terkait mitos dan fakta tentang jerawat? Jadi yang pertama adalah jerawat itu adalah bisa dikatakan sebagai penyakit jika dia sudah ada indikasi akan mengganggu penampilan secara kosmetik dan bisa menimbulkan terjadinya efek samping. Itu ya Mbak ya. Itu jerawat yang penyakit. Ada jerawat yang sifatnya fisiologis, yang tadi menstruasi, ada yang karena stres, cuman 1-2 itu cukuplah ditreatment dengan secara rutin dengan pola hidup sehat. Tuh, jadi kesimpulan yang terakhir adalah selalu berpikir positif terhadap kehidupan yang kita jalani. Tidak usah terlalu panik jika terdapat jerawat atau bagaimana. Nah, jika terlalu memberat, sekarang bisa konsultasi ke dokter spesialis kulit. Saya kira itu, Mbak. Super sekali. Terima kasih Dr. Farhad Suryaningrat, SPKK, Kabid Pengabdian Masyarakat ID Jawa Timur. Terima kasih dok atas berbagi waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik sahabat, itu tadi obrolan kita di Tanya Dok seputar mitos dan fakta tentang jerawat. Jangan panik ya kalau ada jerawat, ada spesialis kulit yang bisa membantu Anda mengobati jerawat Anda. Saya Isna Safira pamit, semoga bermanfaat. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.